الحمد لله رب العالمين. Kaget merasa punya hutang budi yang belum dibalas, merasa punya kesalahan yang belum dia meminta maaf. Kalau kita berinteraksi dengan seseorang, sudah kadung orang itu meninggal dan kita belum menyelesaikan urusan kita, betapa nanti dibawa ke akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, masih dari teras Pavilion Bougainville, sebuah rumah sakit di Jember. Kali ini kita akan kembali berbagi. Belum lama saya dapat satu postingan menarik di media sosial yang memang bisa kita ambil hikmah, terlepas postingan itu fakta atau hanya fiksi. Tapi yang kita bahas adalah kita ambil nilai yang ada di situ. Berjudul betapa pentingnya pesan terakhir orang yang sudah meninggal. Diceritakan dalam postingan itu, di suatu kafe atau restoran besar, di situ ada sangat banyak pengunjung. Tiba-tiba ada seorang kulit putih, ini di luar negeri kayaknya ya, di luar negeri. Ada seorang kulit putih masuk dan dengan percaya dirinya dia menatap pada salah seorang pengunjung yang di situ, yang di pojok berkulit hitam. Rupanya pengunjung kulit putih ini seorang yang rasis gitu, rasis. Lalu dia dengan pongahnya mengatakan pada kasir, pada pelayan, semua yang ada di sini makanannya saya bayarin, kecuali orang yang di pojok itu, orang yang kulit hitam. Nah, kemudian orang yang disebut kulit hitam ini melihat orang yang sedang memesan di kasir tadi itu dengan tersenyum, justru bilang terima kasih. Merasa diejek, merasa diejek ya, orang yang dengan sombongnya membayarin semua itu. Kemudian dia berpindah ke kasir kafenya, minumannya. Dia bilang, semua yang minum di sini saya bayarin, kecuali satu orang itu kulit hitam itu, enggak saya bayari. Kemudian kembali orang kulit hitam itu menoleh dan saling bertatap muka, mengucapkan terima kasih kepada kulit putih. Kemudian orang ini heran, anjir, orang ini sudah digitukan masih ngecek gua. Itu kira-kira ya narasinya. Lalu bertanya pada si pelayan ini, siapa sih orang itu? Nggak tahu kapok-kapoknya gitu ya. Oh, dia pengunjung di sini, dia customer. Oh bukan, maaf pak, dia pemilik restoran ini. Seperti disambar geledek, kemudian dia sangat malu, wajahnya merah, dan dia seketika bayarin semua yang sudah dipesan tadi itu, dan dia langsung bergegas meninggalkan restoran itu, bergegas meninggalkan tempat itu karena malu, kali aja ya. Nah, karena dia bergegas-gegas, dia ingin makan dan minum di tempat lain. Dia berlari menyeberang ke seberang karena dia kurang waspada atau lagi galau. Tiba-tiba ada dari arah samping yang tidak diketahui, ada mobil yang meluncur dan menabrak dia. Nah, terjadi tabrakan cedak sih. Orang-orang yang tadi dibayarin di dalam restoran itu pada menoleh dan pada berhamburan keluar, tetapi tidak menolong, hanya saling pandang, saling lihat. Ada yang merekam, ya biasa. Kalau sekarang ini ada kecelakaan atau apa itu, orang cenderung ingin mendokumentasi dan men-share gitu ya. Tidak bagaimana menolong. Karena kalau menolong atau melibatkan diri dalam peristiwa itu, antara lain khawatir dijadikan saksi dan lain sebagainya, panjang urusannya. Nah, kemudian orang kulit hitam, pemilik restoran itu justru langsung keluar, kemudian berbalik ke garasi mengambil mobil.
diangkutlah kulit putih yang barusan bayarin di restorannya itu, diangkut dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian dimasukkan IGD dan kemudian ditungguin apa keperluannya diberikan, dan di saat semuanya sudah selesai, dia tinggal pulang. Nah, beberapa hari kemudian ketika dia mau keluar dari rumah sakit dan dia menuju ke tempat kasir pembayaran rumah sakit, kasir rumah sakit menyatakan sudah lunas. Di orang kulit putih ini kaget sekali. Loh, siapa yang bayarin saya? Yang bayarin adalah teman bapak kulit hitam yang membawa ke sini dan menunggu beberapa waktu di sini. Lalu kagetlah dan ternyuhlah orang kulit putih ini. Ternyata orang yang selama ini dia ejek-ejek, dia berhati mulia. Kemudian dia berinisiatif untuk mengejar. Dia kembali ke restoran itu setelah beberapa hari. Lalu dia masuk ke restoran itu, kemudian dia bertanya pada pelayan di sana, mana pemilik restoran ini, saya ingin ketemu. Nah, tiba-tiba berdiri di belakang seorang anak muda kulit hitam menyatakan, saya pemilik restoran. Nah, ketika ditoleh, bukan Anda yang saya maksud, bapak ini, ditunjukkan ciri-cirinya. Iya, beliau ayah saya dan 2 hari yang lalu beliau telah meninggal. Kaget orang ini, kulit putih ini kaget sekali. Kaget, merasa punya hutang budi yang belum dibalas, merasa punya kesalahan yang belum dia meminta maaf. Bayangkan kalau kita berinteraksi dengan seseorang, sudah kadung orang itu meninggal dan kita belum menyelesaikan urusan kita, betapa nanti dibawa ke akhirat. Kita bayangkan juga kalau pihak itu adalah misalnya orang tua kita sendiri. Selama ini kita masih belum optimal di dalam berbakti kepada kedua orang tua, atau bahkan kita punya riwayat durhaka kepada kedua orang tua, sementara kita belum sempat meminta maaf. Masya Allah, kalau seperti ini nih urusannya jadi panjang ya. Orang ini sudah kadung meninggal, dia belum sempat meminta maaf, apalagi mengucapkan terima kasih. Di dalam kegalauannya itu, si anak pemilik restoran yang sekarang sudah menjadi pemilik restoran ini menyampaikan satu hal. Ayah saya punya satu titipan wasiat pesan kepada saya untuk dikasihkan suatu saat kalau ada orang kulit putih dengan ciri-ciri demikian yang cirinya sama seperti yang Bapak punya, surat ini diminta untuk disampaikan. Lalu terengah dan mana surat itu, Nah, kemudian setelah surat itu dibuka dengan gemetar tangannya, dengan dada yang bergemuruh antara rasa bersalah dan rasa haru dan seterusnya. Dibukalah pelan-pelan, bahkan tetesan air matanya setitik 2 titik membasahi kertas yang sedang dibuka itu. Dibuka. Pelayan yang menyaksikan adegan itu pun tidak kuasa menahan air matanya. Tidak terkecuali anak pemilik restoran ini yang sekarang sudah jadi pemilik restoran ini pun tidak kuasa menahan air matanya. Dibukalah pelan-pelan. Dibuka pelan-pelan. Lalu dengan bergetar dia terbelalak melihat tulisan itu. Jangan lupa Pilpres depan pilih nama ini. Anies.